Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama Rizka dengan NIM 2021210508. Dan saya atas nama Muhammad Ilmirandi dengan NIM 2021210562. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizka dengan NIM 2021210508. Sebelumnya saya dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri Rizka, yang kedua ada Muhammad Hilmi Riyandi dengan NIM 2021210562. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman web 2 mengenai tentang penjelasan OOP pada PHP. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada Object Oriented Programming atau OOP, yang kedua ada kelas, ketiga objek, keempat properti, kelima method, keenam konstruktor, ketujuh inheritance, dan yang kedelapan visibility. Yang pertama ada Object Oriented Programming atau OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek yang memiliki data atau atribut serta metode di dalamnya. Tujuan dari menggunakan OOP adalah untuk mempermudah pekerjaan programmer ketika melakukan pengembangan program dengan mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Pemrograman menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan luas dalam skala besar. Dalam sebuah program, sebuah objek yang besar dibentuk dari gabungan beberapa objek yang lebih kecil, di mana objek tersebut saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan objek yang lain untuk mencapai hasil akhir. Yang kedua, kelas. Kelas merupakan blueprint atau cetak biru atau rancangan atau prototipe dari sebuah objek. Kelas akan mendefinisikan sebuah tipe dari objek di mana dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek. Di dalam PHP, penulisan kelas diawali dengan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama dari kelas. Aturan penulisan nama kelas sama seperti aturan penulisan variabel dalam PHP, yakni diawali dengan huruf atau underscore untuk karakter pertama, kemudian boleh diikuti dengan huruf underscore atau angka untuk karakter kedua dan selanjutnya. Isi dari kelas berada dalam tanda kurung kurawal. Yang ketiga, objek. Objek adalah instance dari sebuah kelas. Objek berguna untuk memanggil kelas yang kita buat agar dapat dijalankan. Objek dapat memanggil kelas yang banyak. Objek adalah suatu komponen yang mempunyai bentuk fisik dan biasanya dapat dilihat. Objek biasanya dipakai untuk melakukan tugas tertentu dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Pada PHP, untuk membuat objek baru harus berada di luar kelas yang ingin dipanggil. Proses instansiasi dilakukan dengan menggunakan keyword new. Hasil cetakan kelas akan disimpan dalam variabel untuk selanjutnya digunakan dalam proses pemrogram. Yang keempat, properti. Properti atau disebut juga dengan atribut adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Properti ini sebenarnya hanyalah variabel yang terletak di dalam kelas. Seluruh aturan dan tipe data yang biasa diinput ke dalam variabel bisa juga diinput ke dalam properti. Aturan tata cara penamaan properti sama dengan aturan penamaan variabel. Yang kelima, method. Method merupakan sekumpulan kode yang memiliki nama tertentu. Cara mengaksesnya dengan merujuk pada nama metode tersebut. Metode pada dasarnya adalah function yang berada di dalam kelas. Seluruh fungsi dari sifat function bisa diterapkan ke dalam metode, seperti argumen atau parameter, mengembalikan nilai, atau dengan keyword return.
dan lain-lain. Penulisan metode pada kelas OOP adalah dengan cara menuliskan function di awalnya, lalu diikuti dengan nama metode tersebut. Kita dapat memberikan nilai pada parameter metode OOP dan dapat juga mengembalikan nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miriandi dengan NIM 21210502 dari kelas SI 402. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu nomor 6, konstruktor. Konstruktor merupakan sebuah fungsi di dalam kelas atau metode yang secara otomatis dipanggil dan dijalankan ketika membuat sebuah objek dari sebuah kelas sesuai namanya. Konstruktor atau pembuat adalah metode yang akan dijalankan ketika kita membuat objek. Konstruktor sangat cocok digunakan untuk menginisialisasi atau memberikan nilai awal ke properti. Fungsi konstruktor dibuat di dalam sebuah kelas. Biasanya metode ini akan berisi perintah awal atau variabel awal yang diperlukan oleh fungsi lainnya dalam sebuah kelas. Nama fungsi konstruktor diawali dengan 2 underscore. Yang ketujuh, inheritance. Inheritance adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance dipakai untuk memanfaatkan fitur kode reuse, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode program. Inheritance ini disebut juga sebagai pewarisan atau penurunan. Di dalam PHP, inheritance atau penurunan sebuah kelas kepada kelas lain menggunakan keyword extends. Yang kedelapan, visibility. Visibility adalah teknik yang digunakan untuk mengatur properti maupun metode pada sebuah objek. Jenis visibility. Berikut ini ada 3 jenis keyword visibility pada PHP. Yang pertama, public, artinya properti, metode atau konstanta dapat diakses dari dalam maupun luar kelas. Yang kedua, protected, artinya properti, metode atau konstanta hanya dapat diakses dari dalam kelas. Dan extended atau inherited class atau akan dijalankan pada episode tentang pewarisan. Yang ketiga, private, artinya properti, metode atau konstanta hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.